Bab 770, Kekosongan Besar. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk menguraikan ingatan itu. Karena sudah malam, dia membuka jendela kayu dan membiarkan angin malam masuk. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Apa yang terjadi hari ini telah mengganggunya. Siapakah karakter Ye Zhen ini? Pohon sakura di Lofty Steep Mountain bermekaran sepanjang tahun. Itu pasti karena kekuatan pembuluh darah Taois. Setting dojo dan posisi kanvas, aneh. Jelas ada lebih dari sekadar bertemu mata dengan Ye Zhen. Dia tidak menyesal menggunakan kartu serangan mematikan miliknya. Dalam keadaan seperti itu, Ye Zhen jelas punya banyak rencana lain yang bisa dia andalkan, paling masuk akal untuk membunuh Ye Zhen untuk menghindarkan dirinya dari masalah di masa depan. Terlepas dari itu, meskipun telah membunuh Ye Zhen, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ada banyak hal aneh di dunia. Ada Kaisar Liu Ge yang memiliki tubuh abadi, dan kemudian, ada Kaisar palsu Liu Gu yang adalah seorang Wuqian, ada juga murid pertamanya, Yu Zhenghai, seseorang yang licik seperti Ye Zhen pasti memiliki metode untuk melestarikan dirinya sendiri, kehidupan. Dengan pemikiran ini, dia mulai merasa rugi menggunakan kartu itu. Dia memutuskan untuk mengkonfirmasi kecurigaannya besok sebelum membuat keputusan. Masih terlalu dini untuk memikirkan masalah ini sekarang. Angin malam menariknya kembali ke masa sekarang pada saat ini. Dia menutup jendela dan kembali ke meja. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan meletakkannya dengan lembut di atas kristal. Jagoan, dengungan resonansi yang akrab terdengar di udara. Tiba-tiba, Lu Zhou merasa seolah-olah ada kabut di benaknya. Rasanya seperti dia terjun ke dunia putih. Situasi ini mirip dengan bagian lain dari kristal memori juga. Dia bergerak maju dan tiba di depan dinding, 26 abjad membagi diri menjadi dua sebelum mereka mengatur diri mereka sendiri tanpa rima dan urutan tertentu. Lu Zhou menghela nafas secara emosional. Kemungkinan dia adalah satu-satunya yang bisa menguraikan rahasia kristal. Kenangan apa yang disegel Ji Tiandao? Mengapa dia menyegel mereka? Mudah-mudahan, saya akan segera mendapatkan jawaban saya. Lu Zhou mencoba menyentuh simbol-simbol itu. Meskipun dia mengenali mereka, beberapa di antaranya terlalu kecil. Dia mencoba beberapa kali sebelum dia berhasil melakukan kontak. Untungnya, dia memiliki pengalaman sebelumnya sehingga dia bergerak dengan mudah. Bulan cerah bersinar di atas laut, dari jauh, kita berbagi momen ini bersama. Dinding yang menghalangi jalannya memudar. Bagian pertama. Ingatan Ji Tiandao yang terfragmentasi terbentang di berbagai lini masa. Koordinat sistem tidak mungkin salah, tetapi semuanya terlalu berbahaya di sini. Aku harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Basis kultivasi saya terlalu lemah. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak datang ke sini. Ini adalah troll seperti itu. Petik 2. Ketika Lu Zhou mengangkat kepalanya, pemandangan mulai berubah. Saya akhirnya mendapatkan 10 pil. Aku harus meninggalkan tempat ini. Apakah mataku mempermainkanku? Aku bersumpah aku melihat teratai hitam turun dari tempat itu. Apakah dia seorang pembudidaya Vienzhen? Adegan dan suara terdistorsi lagi. Saya pikir mata saya harus bekerja terlalu keras. Lu Zhou melihat Ji Tiandao dengan cepat meninggalkan zona bahaya. Energi resonansi energi yang keras terdengar di telinganya, disertai dengan suara tabrakan. Binatang buas yang menakutkan tersembunyi di sekelilingnya. Saya telah berjuang melalui situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya dan binatang raksasa di sepanjang jalan dengan sekuat tenaga. Sangat menyenangkan untuk hidup. Aku harus terus melarikan diri. Saya ingin tahu kapan saya bisa kembali ke Gritian. Petik 2. Penerbangan panjang, kelelahan, kesulitan, pengalaman menemukan tempat berteduh di luar, semua adegan ini muncul di benak Lu Zhou. Bagian kedua, saya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cerdas dan sopan. Namanya Luo Xuan. Dia tahu banyak tentang tanah. Dia juga tahu bahasa binatang dan berbakat dalam musik. Adegan dua orang berjalan muncul. Aku sudah menanyakan banyak hal pada Luo Xuan selama ini. Untuk amannya, saya tidak mengungkapkan banyak tentang diri saya. Dia memberitahu saya tempat di mana saya pergi mungkin disebut Great Void. Saya tidak terlalu memikirkannya. Dia bilang dia tersesat dan dia tidak bisa menemukan jalan kembali. Dia memintaku untuk membawanya kembali ke Gritian bersamaku. Saya tidak setuju. Lagi pula, aku harus berhati-hati. Bagaimanapun, itu tidak menghentikannya untuk mengikutiku. Petik 2. Perjalanan kembali ke Gritian sangat sulit. Basis kultivasinya yang lemah benar-benar terbuka sementara Luo Xuan menempatkan hadiahnya di lidah binatang untuk digunakan dengan baik. Basis kultivasinya kadang-kadang tampak mendalam, dan di lain waktu, itu tidak tampak mengesankan sama sekali.
Namun demikian, mereka berhasil menghindari banyak binatang buas dan situasi berbahaya. Luo Xuan bertanya kepada saya apa yang saya dapatkan dari Great Void. Aku tidak memberitahunya. Keingintahuan dan semangat eksplorasi Luo Xuan tidak biasa. Untuk memuaskannya, saya memberinya banyak teka-teki dan masalah yang tidak terpecahkan di dunia ini. Dia benar-benar asyik memecahkannya. Namun, dia belum menyelesaikan satu pun dari mereka. Petik 2. Bagian ketiga. Saya telah mengatur barang-barang yang saya peroleh dari tanah yang tidak dikenal. Ada beberapa buku tentang metode kultivasi biasa dan 10 pil. Luo Xuan melihat mereka dan menyatakan minatnya pada mereka. Dia sepertinya tidak mengenali pil itu. Sebaliknya, dia ingin tahu tentang metode kultivasi. Untuk berterima kasih atas bantuannya, saya memberinya buku-buku yang berisi metode kultivasi biasa. Dia bahagia. Untuk kembali ke Gritian, mereka harus melintasi hutan yang tampaknya tak berujung. Basis kultivasi Jitiandao yang lemah berarti dia harus berhati-hati setiap saat. Ini memperlambat kemajuannya. Luo Xuan terkesan dengan keajaiban metode kultivasi. Ini pertama kalinya aku melihat avatar lotus merah. Aku kagum. Itu mengingatkan saya pada apa yang saya lihat di tanah yang tidak dikenal. Petik 2. Luo Xuan telah mempelajari teka-teki dan masalah yang tidak terpecahkan setiap hari. Dia benar-benar jenius. Dia berhasil memahami banyak konsep setelah mendengarkan penjelasan saya satu kali. Namun, sepertinya dia tidak membuat kemajuan dengan masalah. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Luo Xuan memberitahuku bahwa dia ingin menjadi muridku, tapi aku menolaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa setiap orang memiliki cita-cita dan tujuan hidup mereka sendiri. Dia suka menjelajah, tapi tidak ada yang bisa saya ajarkan padanya tentang itu. Namun, Luo Xuan masih akan memanggil saya gurunya dari waktu ke waktu. Bagian keempat. Jitiandao bangun pada suatu pagi dan menemukan Luo Xuan telah pergi. Luo Xuan meninggalkan catatan di belakang yang berbunyi, "Maaf. Saya telah mengambil satu benih void besar sehingga saya dapat mempelajarinya. Saya akan terus mencari rahasia dunia. Kamu mengajariku banyak hal selama perjalanan. Seperti yang Anda katakan, tidak ada habisnya untuk belajar. Ketika saya akhirnya memahami hal-hal ini, saya akan mencari Anda lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membocorkan informasi apapun tentang Anda. Saya harap Anda akan menerima saya sebagai murid Anda ketika kita bertemu lagi." Jitiandao mengatur barang miliknya lagi. Dia telah kehilangan satu pil. Jika tidak, semua item lainnya masih ada di sana. Dia bingung dengan istilah, benih void besar. Saya telah mengajarinya banyak hal, dan dia mencuri pil saya. Ini adalah pil yang dapat sangat meningkatkan kualitas kultivasi. Aku harus berhati-hati mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan mereka. Bagian kelima. Jitiandao akhirnya kembali ke Gritian. Kaisar Liu Ge telah menaklukkan suku lain dan membawa perdamaian ke negeri itu. 100 tahun telah berlalu. Jitiandao akhirnya mencapai puncak basis kultivasinya. Dia berada di ranah keilahian baru lahir 8 daun. Haruskah saya mulai merekrut murid? Jitiandao memutuskan untuk merekrut murid dan mengajar mereka di Paviliun Langit Jahat. Setelah itu, Jitiandao merekrut beberapa murid. Aku harus menyembunyikan latar belakang mereka. Kenangan itu kembali terdistorsi. Bagian ke-6. Rencana 9 daun gagal pada menit terakhir. Saya harus terus menyegel kristal. Luo Xuan tahu bahwa saya pernah ke tanah yang tidak dikenal. Kalau begitu, aku akan menyegel kenangan itu juga. Adegan menyegel kenangan dalam kristal muncul di benak Lu Zhou. Lu Zhou melihat Evil Sky Pavilion, gazeba, dan penghalang. Astaga, Lu Zhou membuka matanya. Dia kembali ke masa sekarang. Ruangan itu sunyi, dan bulan yang cerah tergantung di langit malam.